Badan Pertanahan Nasional. Nih. Pembina PPAT siapa? Menteri Agraria dan Tata Ruang garis miring Kepala Badan Pertanahan Nasional beserta jajarannya. Ini agak panjang ya, jadi diingat. Karena namanya Kementerian Agraria ini ganti-ganti ya. Pernah singkatannya Perkaban kan? Perkaban. Nah, sekarang singkatannya Men- Men- Menteri ATR BPN gitu. Kalau kalian perhatikan namanya Menteri Agraria dan Tata Ruang itu ganti-ganti terus namanya. Kemudian pengurus pusat adalah pengurus perkumpulan organisasi IPAT pada tingkat nasional. Pengurus daerah pada tingkat daerah. Pengurus wilayah pada tingkat wilayah. Majelis Kehormatan adalah suatu badan lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan ya. Majelis Kehormatan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan PPAT. Ini yang saya sebutkan yang sering keluar dalam latihan soal-soal. Majelis Kehormatan Pusat adalah majelis kehormatan pada tingkat nasional, ya. Kalau daerah pada daerah gitu. Pelanggaran semua jenis perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh perkumpulan IPAT yang dapat menurunkan keluhuran harkat dan martabat PPAT sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan kode etik. Oke. Kewajiban adalah sikap, perilaku, dan perbuatan atau tindakan berupa apapun oleh anggota perkumpulan IPAT untuk menjaga dan memelihara citra serta wibawa dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan PPAT. Larangan adalah sikap, perilaku, dan perbuatan atau tindakan yang harus ditinggalkan. Tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan IPAT yang dapat atau setidak-tidaknya dikhawatirkan dapat menurunkan citra. Sanksi adalah suatu hukuman sebagai sarana, upaya, dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan IPAT ya, dalam menegakkan kode etik. Nah, ada eksekusinya juga nih. Eksekusi adalah pelaksanaan atas sanksi hukuman yang dijatuhkan oleh dan berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Daerah maupun Majelis Kehormatan Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, ini ruang berlakunya kode etik berlaku untuk seluruh PPAT dan PPAT pengganti, baik dalam rangka menjalankan tugas jabatan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pasal kode etik IPAT ini paling sedikit ya. Jadi kalau bisa ini jawabannya harus benar semua. Dalam rangka melaksanakan tugas jabatan, diwajibkan. Nah, ini ditulis ya. Pasal 3 itu mengatur mengenai kewajiban. Kewajibannya yang pertama, kepribadian baik, menjunjung tinggi, bertindak sesuai kode etik, berbahasa Indonesia yang baik dan benar, mengutamakan pengabdian, memiliki perilaku profesional, bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, memberi pelayanan, melakukan penyuluhan hukum. Nah, ini kalian bisa baca. Bersikap saling menghormati, menjaga dan membela kehormatan, bersikap ramah, menetapkan suatu kantor, dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor ya. Nah, ini
Ini sering keluar ya. Dalam hal seorang PPAT menghadapi dan menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan yang serius atau membahayakan klien, maka PPAT tersebut wajib, nah, ini, memberitahukan kepada rekan yang bersangkutan dengan tidak bersifat menggurui. Atau mungkin dijelaskan mengenai hal-hal, nah ini sering keluar ya. Oke. Kemudian melakukan perbuatan lain, yaitu menaati peraturan perundang-undangan, isi sumpah jabatan. Nah, ADART menetapkan membayar iuran, membayar uang duka, menetapkan tarif kesepakatan. Oke, pasal 4 larangan ditulis lagi ya. Tadi pasal 3 kewajiban, pasal 4 larangan. Setiap PPAT, baik dalam rangka menjalankan tugas jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari dilarang mempunyai kantor cabang atau perwakilan. Jadi kalau misal punya kantor, satu aja, jangan dua. Cabang Salatiga, satunya cabang Semarang gitu, nggak bisa ya. Secara langsung mengikut sertakan atau menggunakan perantara-perantara dengan mendasarkan pada kondisi tertentu gitu. Ini maksudnya apa? Freelance. Freelance tuh dilarang ya. Mempergunakan media massa yang bersifat promosi gitu. Kata-kata promosi, kata-kata murah banget loh gitu ya. Kata-kata promosi ya. Ini tricky banget. Ini perlu diperhatikan nanti contoh-contoh promosi mengiklankan. Nah ini kayak yang D nih. Memasang iklan dalam surat kabar. Ayo buat akta di notaris siapa Novia Betsy gitu. Itu dilarang ya. Majalah berkala atau terbitan perdana suatu kantor itu juga nggak boleh. Perusahaan biro jasa, biro iklan gitu. Berupa pemuatan nama, alamat, nomor telepon maupun ucapan selamat, dukungan, sumbangan nggak boleh. Jadi kalau misal mau ngirim papan bunga cuma bisa nama. Misal Novia Basic Clarissa SMKN. Kota Salatiga gitu. Tanpa PPAT Kota Salatiga gitu. Tapi sebenarnya orang juga udah tahu sih. Maksudnya, oh itu yang ngirim SDMKN, oh pasti orang notaris PPAT nih gitu. Tricky ya. Sebenarnya gimana caranya kita pengen ngiklanin tapi aman-aman aja gitu loh. Nggak melanggar kode etik. Ini pinter-pinternya sih. Kemudian uang atau sponsor kegiatan apapun, baik sosial, kemanusiaan, olahraga, dan dalam bentuk apapun, pemuatan dalam buku-buku yang disediakan untuk pemasangan iklan atau promosi jawaban gitu. Jadi kalau misal eh, ditawarin nih, Bu, sumbang dong ini, support dong acara kampus, acara ini. Gitu. Enak juga sebenarnya nolaknya gampang. Oh, mohon maaf, dilarang sama kode etik profesi gitu kan ya. Tapi sebenarnya kita tetap bisa ikut support atas nama pribadi tanpa embel-embel jabatan. Tapi sebenarnya agak rugi juga sih ngapain kita promosi pribadi kalau nggak promosi sekantornya sekalian ya. Tapi lagi-lagi itu dilarang sama kode etik IPA. Nah, mengirim karangan bunga atas kejadian apapun dan kepada siapapun yang dengan itu nama anggota perkumpulan IPA terpampang kepada umum. Nah, ini juga nggak boleh. Makanya tadi mengirim karangan bunga diakalin dengan cara hanya menulis Novia Basic Clarissa Kota Salatiga gitu.
Meskipun secara tidak langsung orang udah tahu, oh ini gelarnya SDMKN, pasti notaris gitu. Kemudian mengirim orang-orang selaku salesman ke berbagai tempat atau lokasi untuk mengumpulkan klien dalam rangka pembuatan akta. Nah, ini kayak freelance tadi, nggak boleh juga ya. Tindakan berupa pemasangan iklan untuk keperluan pemasaran atau propaganda lainnya. Nah, ini juga nggak boleh masang iklan. Tapi kalau masang TikTok boleh loh, teman-teman. Nah, kemudian memasang papan nama dengan cara bentuk di luar batas-batas kewajaran. Dan atau memasang papan nama di beberapa tempat di luar lingkungan kantor. Jadi memasang papan nama itu udah ada aturannya, yaitu ada ukurannya. Nanti diatur di dalam PJ PPAT. Hari apa tuh ya PJ PPAT nanti kita bahas. Mengadakan usaha-usaha yang menjurus ke arah timbulnya persaingan tidak sehat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melakukan perbuatan persaingan yang merugikan secara sesama rekan PPAT, baik moral maupun material. Nih, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada instansi perusahaan untuk ditetapkan sebagai PPAT dari instansi tersebut dengan cara menurunkan tarif. Nah, ini nggak boleh ya. Menerima permintaan dari seseorang untuk membuat akta yang rancangannya telah disiapkan oleh PPAT lain. Nah, ini juga nggak boleh, kecuali dapat izin. Berusaha atau berupaya agar seseorang pindah dari PPAT lain kepadanya dengan jalan apapun. Baik upaya itu ditujukan langsung pada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain. Menempatkan pegawai atau asisten di beberapa tempat di luar kantor PPAT. Nah, ini juga nggak boleh. Tapi memang kalau di Semarang banyak ya staf staf notaris PPAT di suatu kantor karena saking banyaknya kerjaan HT. Padahal itu dilarang ya. Kemudian mengirim minuta kepada klien untuk ditandatangani oleh klien. Nah, ini sering terjadi tetapi tidak boleh ya. Kemudian menjelek-jelekan atau mempersalahkan rekan PPAT yang atas akta yang dibuatnya. Kalau misalnya dapat akta, terus ada yang kurang gitu, jangan dijelek-jelekin ya. Jangan disalah-salahin juga. Oh, kamu kurang ini, kurang ini, kurang ini. Gimana kan Mbak kamu jadi notaris? Lebih baik ngomongnya, Mbak, apa tidak lebih baik seharusnya seperti ini daripada supaya hasilnya lebih bagus gitu. Menahan berkas seseorang dengan maksud untuk memaksa orang itu agar membuat akta padanya. Nah, ini menahan berkas ini nggak boleh ya. Berkas itu mungkin sertifikat ya. Menjadi alat atau pihak lain untuk menandatangani akta buatan orang lain. Membujuk dan memaksa klien dalam bentuk apapun untuk membuat akta padanya. Membentuk kelompok di dalam tubuh IPAT. Nah, ini kelompok dalam kelompok. Ini juga nggak boleh. Melakukan perbuatan lain secara umum yang disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik IPAT. Nah, pelanggarannya ini di dalam peraturan jabatan PPAT, isi sumpah jabatan, dan hal-hal yang menurut ketentuan ADART IPAT. Nah, bagian 3 ya ditulis. Pasal 5 mengenai hal-hal yang dikecualikan. Oke. Kewajiban dan larangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 ada pengecualiannya. Tidak termasuk pelanggaran. Tidak ya.
Ini tricky banget, jadi jangan sampai ketukar sama larangan-larangan yang di atas. Perlu diperhatikan. Tidak termasuk pelanggaran, pengiriman kartu pribadi dari anggota perkumpulan IPAD yang berisi ucapan selamat ulang tahun, selamat kelahiran anak, keagamaan, yang bersifat pribadi boleh. Bersifat pribadi boleh ya. Kemudian pemuatan nama anggota IPAD dalam perusahaan telekomunikasi. Ini maksudnya pada buku ya. Lembaran kuning yang buku dicetak tebel itu zaman dulu ada. Kalau sekarang berarti dalam Google Map ya ada. Kemudian pemuatan nama anggota perkumpulan IPAD dalam buku petunjuk. Nah, ini Mail menggunakan kalimat pasal rumusan yang terdapat dalam akta yang dibuat dengan syarat sudah telah dibuat dan telah menjadi milik klien. Memperbincangkan pelaksanaan tugasnya dengan rekan sejawat bila mana dia nggak perlu. Nah, pasal 6, sanksi-sanksi ya. Jangan lupa di jadi setiap pasal kalian ada rangkumannya pasal 1 apa, pasal 3 apa, 4 5 6 ada rangkumannya semua. Oke. Sanksi yang dikenakan terhadap perkumpulan IPAD ada 5 ya. Teguran, peringatan, skorsing, pemecatan sementara, onsetting, pemecatan, dan yang kelima pemberhentian dengan tidak hormat. Ini ya. Skorsing, onsetting, jangan sampai keliru. Ini sering keluar ya. Oke, kemudian tata cara penegakan kode etik oleh pengurus daerah IPAD dan Majelis Kehormatan Daerah ya. Pada tingkat pertama oleh Pengda IPAD dan Majelis Kehormatan Daerah bersama-sama dengan pengurus wilayah dan seluruh anggota perkumpulan IPAD. Ini tingkat pertama. Cuma ada 2 tingkat sih kayaknya. Oh iya benar. Betul. Kemudian yang tingkat kedua langsung pengurus pusat IPAD dan Majelis Kehormatan Pusat. Oke. Kemudian ini nanti kalian baca sendiri. Oke, terus nanti dipahami alurnya ya, alur pelaporan dan penjatuhan sanksi ini nanti dipahami alurnya, jangan lupa dibaca kembali ya. Oke, terus kemudian oh ya udah. Jangan lupa dihafalin yang termasuk kewajiban apa aja, yang termasuk larangan apa aja, kemudian yang tidak termasuk larangan apa aja, perbedaan skorsing, perbedaan onsetting, terus tingkatan pelaporan, kemudian memahami mengenai bagaimana tata cara pelaporan, nanti dibaca sendiri pasalnya. Bagaimana tata cara pelaporan dari tingkat bawah sampai tingkat atas, itu berapa hari, maju kemana, bandingnya seperti apa. Oke, kemudian kita lanjut ke Kepmen, Menteri Agraria, Menteri Agraria dan Tata Ruang nih. Nomor, nah ini harusnya udah saya bacain berkali-kali, harusnya udah hafal nih. Nomor 112 garis miring
cap strip 4.1 garing 4 garing 2017. Ya, nomornya jangan sampai lolos. Pengesahan kode etik nih. Oh, pengesahan kode etik aja. Ditetapkan di Jakarta 27 April 2017. Oke, kemudian soal ya. Bisa dikerjakan dulu ya soalnya. Soalnya belum kebuka Ibu Betsy Oh untuk iya, soal. Ya, soalnya. Nah ini pertanyaan nomor 1 langsung loh. mau saya bacakan Ibu Betsy atau gimana? Biar para peserta untuk jawabannya lewat komentar. Oke, sebelum bahas soal ada pertanyaan nggak? Oh, ada nih. Ada dari Mbak Siti Ayu. Mohon Mm-mm. izin bertanya, apakah tidak ada majelis kehormatan wilayah? Mengapa yang disebutkan di kode etik PPAT hanya majelis kehormatan pusat dan majelis kehormatan daerah? Oke, ada kok Majelis Kehormatan Wilayah. Sama kayak Notaris Pemda, Pemwil, PP, Pusat. Ada, coba nanti aturannya dibaca-baca lagi ya. Terus, Bagi bagi rekan-rekan ada untuk pertanyaan untuk materi yang tadi sebelum kita memasuki sesi soal. mm-mm. Ini ada lagi nih, izin bertanya untuk ukuran papan nama jabatan. Nanti kita bahas di PJ PPAT ya. Ukuran papan PPAT. Jabatan apa itu maksudnya ke mana Mm-mm. saja? PJ PPAT kepanjangannya Peraturan Jabatan Jabatan PPAT. Jabat Pembuat Akta Tanah. Bagaimana rekan-rekan? Apakah kita bisa masuk ke sesi soal? Mau bahas soal? Nanti bisa jawabannya bisa di itu ya. Di komen-komen biar rame. Oke, Lanjut lanjut. ya. Oke. Untuk soal kode etik pertama, pilihan ganda. Soal pertama, keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional yang mengesahkan kode etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau IPAT adalah, oh semuanya pada jawab B, Bu. Iya, betul. Benar, Bu? Iya. Betul. Silakan ditandai teman-teman semua. Kita lanjut soal kedua. Tanggal berapakah keputusan pengesahan kode etik IPAT ditetapkan? Ada yang jawab pada jawab D. Apakah benar, Bu? Ya, betul, D. Ini D diingat-ingat ya. 27 April 2017. Nomor 3. Nah, ini tentang pasal ya. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah juga mengatur mengenai payung hukum kode etik PPAT di pasal berapa hal tersebut diatur. Nah, ini Nomor 3 perkaban. pada jawab A, Ya, betul. Pasal 69. pasal 69. Nomor 4, satu, kode etik PPAT tidak berlaku bagi PPAT peganti. Dua, kode etik PPAT berlaku dalam rangka melaksanakan tugas jabatan PPAT. Tiga, kode etik PPAT tidak berlaku bagi PPAT khusus. Empat, kode etik PPAT berlaku dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, ini mana yang benar? Ya, mana yang benar? Ya. Oke. Ayu Indah jawab B, Reni jawab B, Mbak Citra jawab B, Mbak Siti jawab B. Ya, betul jawabannya B. Ya. Yuk kita lanjut nomor 5. Siapakah pembina PPAT? Nah, ini tadi. Hmm, Mbak Ayu jawab A, ada yang jawab D, Mas Ripandi. Mbak Dia Ayu jawab A, Mbak Citra jawab A, Mbak Devi jawab D, oh ada dua jawaban nih Bu. Oh A dan iya, A dan D. Oke, jadi jawabannya kok ada dua jawabannya. Ini hati-hati ya, tricky ya. Soal-soal kayak gini tergolong soal sangat mudah, skornya tinggi, jadi jangan sampai salah. Jawabannya Menteri Agraria beserta jajarannya. Jadi D, jawaban A dan B benar. benar. Jajarannya juga ya, jajarannya juga. Oke. Silakan ditandai teman-teman semua. Kita lanjut nomor 6. Nomor 6. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau IPAT sebagai wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatannya selaku PPAT yang menjalankan fungsi pejabat umum berdiri sejak tanggal. Hmm. Pada jawab B semua nih Bu. Mbak Reni B, Mbak Dian B, Mbak Siti Ayu B, Mas Ripandi B, Mbak Ulan B, Mbak Devi B. Oke, satu suara betul jawabannya B. B 24 September 1987. 87. Nomor 7. Kode etik IPAT menentukan suatu lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan IPAT yang mempunyai tugas dan atau kewajiban untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penertiban maupun pembenahan, serta mempunyai kewenangan untuk memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan putusan, sanksi, atau hukum kepada anggota perkumpulan IPAT yang melakukan pelanggaran kode etik. Disebut apa nama lembaga tersebut? Rekan-rekan semua pada ngejawab C, ada jawaban yang berbedakah? Tidak ada, Bu. C Oh iya, semua. betul jawabannya C, Majelis Kehormatan. Majelis Kehormatan. Oke. Nomor 8. Termasuk yang mana kewajiban PPAT? 1. Memiliki perilaku profesional. 2. Memberikan jasa kepada masyarakat yang tidak atau kurang mampu secara cuma-cuma. 3. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya. 4. Berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Jawaban yang benar adalah Oh. para rekan-rekan semua menjawab. Ada yang jawaban Mbak Ayu jawab D, Mbak Selva menjawab B, Mbak Devin jawab D, Mas Ripandi menjawab D. Jawaban yang benar yang mana, Bu? Oke, benar. 1 dan 4, 2 juga. Semua jawaban benar ya. Ya. Oke. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Nah, ini perlu hati-hati ya, Bu. Ada pertanyaan kecuali. Termasuk kewajiban PPAT kecuali 1. Bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. 2. Bekerja dengan mandiri. 3. Bekerja dengan jujur. 4. Bekerja dengan berpihak kepada yang tidak mampu. Jawaban yang benar adalah kecuali. Hmm. Pada ngejawab C semua, Bu? Ya betul, kecuali Oh, yang C. jawabannya adalah C. Nomor 10. Seorang PPAT memberikan layanan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak atau kurang mampu di wilayah kerjanya dan mengumumkan hal tersebut melalui siaran radio dalam bentuk wawancara yang disiarkan berulang-ulang kali agar dapat diketahui oleh masyarakat yang membutuhkan. 1. Melanggar kode etik terkait penggunaan siaran radio untuk promosi. 2. Melanggar kode etik terkait persaingan tidak sehat pada penetapan jumlah biaya pembuatan akta. 3.
melanggar kode etik terkait memaksa klien untuk berpindah kepadanya. 4, tidak melanggar kode etik. Jawabannya adalah Jawabannya jawabannya pada jawab ada apa? yang ngejawab B, ada yang ngejawab A, ada yang ngejawab C. Nah, ini juga tergolong soal mudah ya. Ini di sini perhatikan pernyataan soalnya ya. Memberikan pelayanan secara cuma-cuma kepada yang tidak atau kurang mampu di wilayah kerjanya dan mengumumkan hal tersebut siaran radio. Nah, ini siaran radio kan nggak boleh ya. Benar. Disiarkan berulang-ulang kali. Nah, ini disiarkan berulang-ulang kali. Yang pertama, melanggar kode etik penggunaan siaran radio. Nah, ini melanggar ya. Melanggar kode etik terkait persaingan tidak sehat pada penetapan jumlah biaya. Padahal di pernyataannya, di soalnya, tidak ada persaingan tidak sehat mengenai jumlah biaya dan pembuatan aktanya. Nggak disebutin harga di sini, berarti ini nggak termasuk. Melanggar kode etik terkait memaksa klien. Nah, di sini juga nggak ada tulisan memaksa klien untuk pindah ke PPAT tersebut. Nah, dua tiga enggak, tidak melanggar kode etik juga enggak. Jadi jawabannya hanya nomor satu yang benar. Oke, Itu ya. jawabannya A, hanya satu yang benar. Nomor 11. Di kehidupan sehari-hari, setiap PPAT diwajibkan untuk kecuali ya rekan-rekan sekalian, A. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan PPAT. B. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. C. Melakukan registrasi, memperbarui profil PPAT, dan melakukan pemutakhiran data PPAT lainnya di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. D. Mengirim minuta kepada klien-klien untuk ditandatangani oleh klien-klien tersebut. Jawabannya rekan-rekan sekalian jawab D. Ya, Pada jawab semua, Bu. betul. Jawabannya D. Betul. Jawabannya D. Mengirim minuta kepada klien-klien untuk ditandatangani oleh klien tersebut. Nomor 12. Dalam hal membuka kantor cabang atau perwakilan, maka PPAT A. Diperkenakan sebanyak 2 perwakilan dalam wilayah kerja. B. Tidak diperbolehkan. C. Dibebaskan dengan persyaratan jarak. D. Boleh dalam satu regional. Rekan-rekan sekalian jawab B. Mbak Lili jawab B. Mbak Gustina jawab B. Mbak Fontimeli jawab B. Mbak Yustia jawab B. Mbak Dwi jawab B. Jawabannya Ya, yang benar adalah B. B. Nomor 13. Dalam hal seorang PPAT menghadapi dan atau menemukan suatu akte yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan atau membahayakan klien, maka PPAT tersebut wajib A. Memberitahu kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahannya dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan atau rekan sejawat tersebut. B. Membiarkan karena PPAT tidak boleh mengintervensi PPAT lain. C. Menceritakan kepada rekan-rekan lainnya. D. Melaporkan kepada Majelis Kehormatan Daerah karena ini merupakan pelanggaran kode etik. Rekan-rekan jawab, ada yang jawab A. Ya. Pada jawab A semua, Bu. Oh iya, betul sekali jawabannya A. Betul. Memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan. Ya. Ada D-nya juga. Nomor 14. Ketika masyarakat yang tidak mampu atau miskin datang ke hadapan PPAT untuk mendapatkan layanan pembuatan akta secara cuma-cuma, maka sikap seorang PPAT A. Menolaknya karena PPAT tidak wajib memberikan layanan secara cuma-cuma. B. Tetap meminta honorarium paling banyak 1% karena itu adalah hak PPAT. C. Menyarankan masyarakat tersebut untuk datang kepada PPAT senior. D. Wajib memenuhinya. Jawabannya rekan-rekan pada ngejawab D. Wajib memenuhinya. Benar, Bu? Ya, betul. Nah, betul. Jawabannya adalah D.
Nomor 15, pengiriman kartu pribadi dari anggota perkumpulan IPAT yang berisi ucapan selamat pada kesempatan-kesempatan ulang tahun, kelahiran anak, keagamaan, adat atau ucapan ikut berduka cita, dan lainnya yang bersifat pribadi merupakan, nah, ini yang dibahas tadi ya Bu. Iya, A. betul. Perbuatan yang dilarang karena itu bersifat mengiklankan diri. B. Perbuatan yang dilarang karena menimbulkan persaingan yang tidak sehat. C. Perbuatan yang dilarang karena merugikan PPAT lain. D. Perbuatan yang diperbolehkan karena itu merupakan pengecualian yang tidak termasuk pelanggaran. Rekan-rekan pada ngejawab D. Perbuatan yang diperbolehkan karena itu merupakan pengecualian yang tidak termasuk pelanggaran. Ya, betul Betul, Bu? sekali. Betul. Betul. Selanjutnya nomor 16. Memasang iklan dalam surat kabar, majalah berkala, atau terbitan perdana suatu kantor, perusahaan, biro jasa, biro iklan, baik merupakan pemuatan nama, alamat, nomor telepon, maupun berupa ucapan-ucapan selamat, dukungan sumbangan, merupakan A. Perbuatan yang dilarang bagi seorang PPAT. B. Perbuatan yang sesekali boleh dilakukan mengingat perlunya memasang diri di era globalisasi. C. Perbuatan yang wajib dilakukan oleh seorang PPAT karena itu bentuk dari bersosialisasi dengan masyarakat. D. Perbuatan yang diperbolehkan karena itu merupakan pengecualian yang tidak termasuk pelanggaran. Rekan-rekan pada jawab A. Perbuatan dilarang bagi seorang PPAT. Betul, Bu? Ya, betul sekali jawabannya A. Betul. Nomor 17. Perbuatan dilarang dalam kode etik IPAT di bawah ini kecuali A. Memasang papan nama dengan cara dan atau bentuk di luar batas-batas kewajaran dan atau memasang papan nama di beberapa tempat di luar lingkungan kantor PPAT yang bersangkutan. B. Mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada instansi perusahaan, lembaga, ataupun perseorangan untuk ditetapkan sebagai PPAT dari instansi, perusahaan, atau lembaga tersebut dengan atau tanpa disertai pemberian insentif tertentu, termasuk antara lain pada penurunan tarif yang jumlahnya atau besarnya lebih rendah dari tarif yang dibayar oleh instansi, perusahaan, lembaga, ataupun perseorangan kepada PPAT tersebut. C. Menempatkan pegawai atau asisten PPAT di satu atau beberapa tempat di luar kantor PPAT yang bersangkutan, baik di kantor cabang yang sengaja dan khusus dibuka untuk keperluan, itu merupakan di dalam kantor instansi atau lembaga klien PPAT yang bersangkutan, di mana pegawai atau asisten tersebut bertugas untuk menerima klien-klien yang akan membuat akte, baik klien itu dari dalam atau dari luar instansi lembaga tersebut. Kemudian pegawai atau asisten tersebut membuat akta-akta itu, membacakannya atau tidak membacakannya kepada klien dan menyuruh klien yang bersangkutan menandatanganinya di tempat pegawai atau asisten itu berkantor di instansi atau lembaga tersebut, untuk kemudian akta-akta tersebut dikumpulkan untuk ditandatangani PPAT yang bersangkutan di kantor atau di rumahnya. D. Memperbincangkan pelaksanaan tugasnya dengan rekan sejawat bila mana dianggap perlu. Rekan-rekan pada ngejawab D. Oke. Oke, jadi nanti kalau misal dapat soal seperti ini yang panjang-panjang, lebih baik di skip dulu karena nanti bisa memakan waktu ya. Betul sekali jawabannya D. Kita lanjut nomor 18 ya teman-teman semua. Termasuk larangan PPAT nih. 1. Menggunakan media massa yang bersifat promosi. 2. Memasang iklan untuk kegiatan pemasaran. Mengirim salesman untuk mendapat klien dalam pembuatan akte. Membentuk grup alumni sesama PPAT di wilayah yang sama untuk silaturahmi. Jawabannya ada yang jawab C, ada yang jawab D. Mana yang benar? Mana Bu untuk jawaban nomor 18? Jawabannya C. C. Ah, Hanya 1, 2, dan 3 yang benar. mm-mm. Nomor 19. Termasuk larangan PPAT yang dikenai sanksi pemecatan sementara sebelum usulan pemecatan anggota IPAT tersebut diproses Kongres. 1. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani oleh klien. 2. Menjelek-jelekan rekan PPAT lain. 3. Menahan berkas seseorang dengan maksud untuk memaksa agar diproses PPAT tersebut. 4. Menggunakan media massa untuk promosi. Jawaban yang benar adalah
Masuk orang. Rekan-rekan ada 18 gelap. C. Jawabannya adalah C. Ya. Kita lanjut. Bentar. Oke, lanjut nomor 20. Ini tentang hubungan antar kode etik dengan sumpah jabatan. Hubungan antar kode etik dengan sumpah jabatan, peraturan jabatan PPAT dan atau ADART IPAT. Satu, boleh melanggar kode etik asalkan tidak melanggar sumpah jabatan. Dua, melanggar kode etik asalkan tidak melanggar peraturan jabatan. Tiga, boleh melanggar kode etik asalkan tidak melanggar anggaran dasar. Empat, boleh melanggar kode etik asalkan tidak melanggar anggaran rumah tangga IPAT. Jawabannya adalah A. Ini Ada yang jawab A? Apakah betul, Bu, jawabannya A? jawabannya tidak ada. Jawabannya nomor 1 sampai 4 salah. Oh, 1 sampai 4 salah. Tidak boleh ya. Tidak boleh melanggar. Oke, Semuanya tidak boleh melanggar. lanjut nomor 21. Termasuk pelanggaran kode etik kecuali satu, menerima permintaan untuk membuat akta yang rancangannya telah disiapkan PPT lain. Dua, menggunakan rumusan yang terdapat dalam akta yang telah menjadi milik klien yang dibuat oleh atau di hadapan PPT lain. Tiga, menjadi alat pihak lain untuk semata-mata menandatangani atau buatan orang lain sebagai akta dibuat oleh di hadapan PPAT yang bersangkutan. Empat, menggunakan kalimat atau pasal terdapat dalam akta yang telah menjadi milik klien yang dibuat oleh di hadapan PPT lain. Jawabannya adalah Jawabannya apa? B. Jawabannya B, menggunakan rumusan terdapat dalam akta. Oke. Benar, jawabannya B. Nomor 22, termasuk pelanggaran kode etik kecuali mengirim kartu pribadi yang berisi ucapan ikut berduka cita yang bersifat pribadi, pengiriman kartu pribadi yang berisi ucapan selamat kepada kesempatan keagamaan yang bersifat pribadi, pengiriman kartu pribadi yang berisi ucapan selamat pada kesempatan adat yang bersifat pribadi, pengiriman kartu pribadi yang berisi ucapan selamat ulang tahun yang bersifat pribadi, kecuali pelanggaran kode etik kecuali. Jawabannya Boleh semua. D. 1 sampai 4 benar. benar. Jawabannya adalah D. Lanjut, Bu, nomor 23. Nah, ini tadi. Pasal berapa? Nah, sanksi-sanksi pelanggaran kode etik IPAT diatur dalam pasal. Silakan rekan-rekan yang ingin menjawab bisa di-chat di kolom komentar. Pasal diatur dalam pasal, ada yang jawab B, pasal 6. Betul, Bu? Tuh, pasal 6. Betul, pasal 6. Nomor 24. Sanksi pelanggaran kode etik dapat berupa 1, teguran, 2, skorsing dari keanggotaan IPAT, 3, onsetting dari keanggotaan IPAT, 4, nasting dari keanggotaan IPAT. Jawabannya apa, Bu? Ada yang ngejawab Jawab- C? Iya, jawabannya C. C, benar. 1, 2, 3 benar. Nomor 25. Apa arti dari skorsing? 1, Nah, teguran, B, peringatan, C, pemecatan sementara, D, pemecatan. Rekan-rekan pada ngejawab C, iya betul. Jawabannya C. pemecatan sementara. Nomor 26. Apa ini maksud dengan onsetting? A, teguran, B, peringatan, C, pemecatan sementara, D, pemecatan. Rekan-rekan pada ngejawab D, Iya betul. D. pemecatan. Nomor 27. Penjatuhan sanksi-sanksi terhadap anggota perkumpulan IPAT yang melakukan pelanggaran kode etik disesuaikan. A, frekuensi pelanggaran yang dilakukan. B, kualitas pelanggaran yang dilakukan. C, senior atau junior seorang PPAT. D, jawaban A dan B benar.
Rekan pada ngejawab D. Betul? Jawabannya D. Bagaimana Ibu Novia Betsy? Jawabannya sanksi. Jawabannya B ya. Kualitas pelanggaran yang dilakukan. Jadi ada tingkatannya. Kalau frekuensi, jadi dia kalau frekuensi pelanggaran mungkin pelanggaran pertama dapat teguran, kemudian dapat surat, baru naik-naik. Tapi kalau penjatuhan sanksi-sanksi tergantung tingkatan kualitas pelanggaran yang dilakukan. Ya. Jadi jawabannya Oke, B. jawabannya B, rekan-rekan sekalian. Oke, kita lanjut nomor 28. Majelis Kehormatan Daerah dan Majelis Kehormatan Pusat merupakan alat kelengkapan organisasi yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hal ini dinyatakan dalam kode etik IPAT pada pasal. Nah, ini tentang pasal nih. Mbak Siti ngejawab A. Pada jawab A semua, Bu. Betul? Jawabannya B, Mbak Reni itu yang benar. Oh, pada Pasal 8, Majelis pasal Kehormatan. 8. Nanti Oh, berarti dicek yang benar lagi Mbak ya. Reni. Silakan dicek lagi teman-teman sekalian. Nomor 29. Apabila ada anggota perkumpulan IPAT yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan MKD sendiri maupun karena laporan dari pengurus wilayah ataupun pihak lain kepada Majelis Kehormatan Daerah, maka Majelis Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Majelis Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut. Selambat-lambatnya dalam waktu. Pada ngejawab B semua, Bu. Betul? Iya, betul B. Betul. B. Nomor 30. Apabila kesimpulan Majelis Kehormatan Daerah menyatakan adanya dugaan kuat terjadinya pelanggar kode etik, maka 1. Majelis Kehormatan Daerah wajib memanggil anggota yang diduga melanggar untuk didengar keterangannya. 2. Pemanggilan dengan surat tercatat dalam waktu 5 hari setelah tanggal sidang Majelis Kehormatan Daerah tersebut. 3. Majelis Kehormatan Daerah wajib memanggil anggota yang diduga melanggar untuk diberi kesempatan membela diri. 4. Keputusan harus diambil pada sidang Majelis Kehormatan Daerah yang mengagendakan keterangan dan pembelaan dari yang bersangkutan. Jawabannya adalah pada ngejawab A. Ya, betul. Jawabannya A. Jawabannya A. 1 dan 3 benar. Nomor 31. Dalam hal usulan sanksi pemberhentian sementara atau pemecatan dari keanggotaan PPAT, sebelum sanksi itu diputuskan, maka 1. MKD wajib berkonsultasi dengan pengurus pusat. 2. MKD wajib berkonsultasi dengan Majelis Kehormatan Pusat. 3. Majelis Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi dengan Kepala Kantor Pertahanan di wilayahnya. 4. MKD wajib berkonsultasi dengan pengurus daerah. Jawabannya adalah, jawabannya apa, Bu? Jawabannya Ada yang D. jawab D? Mm-mm. Oh, D. Jawabannya Hanya D. Hanya 4 yang benar. Nomor 32. Termasuk larangan PPAT yang dikenai sanksi pemecatan sementara sebelum usul pemecatan anggota IPAT tersebut di proses kongres. 1. Membujuk klien dengan cara atau bentuk apapun untuk membuat akta padanya. 2. Memaksa klien dengan cara atau bentuk apapun untuk membuat akta padanya. 3. Membujuk klien dengan cara atau bentuk apapun untuk pindah dari PPAT lain. 4. Memaksa klien dengan cara atau bentuk apapun untuk pindah dari PPAT lain. Jawabannya adalah, Jawabannya D. D. 1, 2, dan 4 benar. Nomor 33. Berkaitan dengan pengangkatan kepala kantor pertanahan di satu wilayah kerja yang lain daripada wilayah kerja PPAT yang bersangkutan, seorang PPAT mengirim karangan bunga dengan nama di karangan bunga tersebut.
karangan bunga tersebut hanya dipajang di dalam ruangan kamar kerja kepala kantor pertahanan tersebut dan tidak dipajang di luar. Maka itu satu, A, tidak melanggar kode etik karena karangan bunga dikirimkan kepada pejabat di luar wilayah kerja PPAT. B, tidak melanggar kode etik karena karangan bunga tersebut hanya untuk dipajang di dalam kamar kerja, tidak dipajang di luar ruangan. C, tidak melanggar kode etik karena hanya mengirim karangan bunga tanpa disertai pemberian apapun. D, melanggar kode etik. Jawabannya pada ngejawab D. Iya, betul, melanggar kode etik. Nomor 34. Seorang klien merasa tidak puas dengan biaya pembuatan akta dan kemudian membawa rancangan akta yang sudah disiapkan sebelumnya, tetapi tidak jadi diselesaikan. Seorang PPAT kemudian menerima permintaan dari klien tersebut untuk membuat akta yang rancangannya telah disiapkan PPAT lain. PPAT tersebut kemudian meminta izin pada PPAT yang menyiapkan akta tersebut untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan klien. Satu, tidak melanggar kode etik karena akta yang tidak jadi tersebut adalah milik klien. Dua, tidak melanggar kode etik karena klien datang dengan keinginan sendiri dan tidak dibujuk untuk perpindahan PPAT. Tiga, tidak melanggar kode etik apabila sebelumnya sudah memberikan izin untuk menggunakan rancangan akta tersebut. Empat, tidak melanggar kode etik apabila PPAT tersebut berada pada wilayah kerja yang sama. Jawabannya adalah pada ngejawab D. Ada yang jawab C, ada yang jawab C dan jawab B. Jawabannya Bu, Ibu Betsy? Bentar. Hmm, Seorang hanya 3 yang benar, Jawabannya 1, 2, 3. Jawabannya adalah C. Hanya Iya. 1, 2, dan 3 yang benar. Ya. Nomor 35. Karena mengetahui kepala kantor pertahanan di wilayah kerjanya merayakan ulang tahun, seorang PPAT mengirimkan kartu ucapan selamat ulang tahun secara pribadi. A, melanggar kode etik karena mengirimkan kartu ucapan pribadi yang bertulis nama PPAT yang bersangkutan pada kesempatan ulang tahun secara pribadi. B, melanggar kode etik karena yang menerima sebenarnya tidak mau dirayakan ulang tahunnya. C, melanggar kode etik apabila disertai dengan karangan bunga untuk dipajang di ruangan kerja pejabat yang bersangkutan. D, melanggar kode etik karena dapat dianggap sebagai upaya promosi PPAT yang bersangkutan. Jawabannya adalah pada Jawabannya, ngejawab C. ya betul. C. Salah. Betul. Jawabannya adalah C. Oh, ini bisa dilihat di nomor, bisa balik ke nomor 27, Bu. Oh ya. Dari Mbak Lili. Mm-mm. Coba scroll lagi di nomor 27. 27. Bentar, nomor 27. Nih. Nah, nomor 27 Mbak Lili. Tadi berdasarkan pasal 6 ayat 2, penjatuhan sanksi terhadap anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran kode etik disesuaikan dengan frekuensi dan kualitas pelanggaran yang dilakukan. Apakah jawabannya bukan yang D? Oke, pasal 6 ayat 2. Sebentar ya. Ya, Oh iya, betul. Frekuensi betul. dan kualitas. Terima kasih Mbak Betul, Lili. Mbak Lili. Terima kasih, Mbak Lili. 27 jawabannya D ya, teman-teman. Silakan dikoreksi lagi teman-teman jawabannya. Kita lanjut. Tadi sampai nomor berapa ya? 36. 36. Oke, nomor 36. Apabila dalam hasil sidang MKD terdapat dugaan kuat pelanggaran kode etik, maka dalam waktu 7 hari setelah tanggal sidang MKD tersebut, PPAT dipanggil untuk dimintai keterangan dan pembelaan dirinya.
apabila PPAT tidak datang atau memberikan kabar apapun dalam waktu 7 hari setelah dipanggil majelis kehormatan, maka pemanggilan setelah itu dilakukan paling banyak. Jawabannya Ya, betul. B, 2 kali. B. Jawabannya B, 2 kali. Lanjut, nomor 37. Sanksi pelanggaran kode etik berupa 1. Skorsing dari keanggotaan IPAT. 2. Overnaming. 3. Onsetting dari keanggotaan IPAT. 4. Nasting. Jawabannya adalah ada yang jawab C, ada yang jawab A. Sourcing dan onsetting. A. Benar, jawabannya adalah A. Tolong untuk gak mainan ini ya. Mainan coret-coret. Sebentar. Bisa dihapus. Ayo kita lanjut. Nomor 38. Sanksi pelanggaran kode etik dapat berupa tindakan di bawah ini kecuali ya teman-teman. Sebentar. Betul, B. Jawabannya B. Hanya 2 dan 4. Lanjut, 39. 39. Apabila Majelis Kehormatan Daerah atau MKD tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan masalah pelanggaran kode etik, maka 1. Majelis Kehormatan Pusat berwenang melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah. 2. Majelis Kehormatan Daerah yang bersangkutan menyerahkan masalah tersebut kepada Majelis Kehormatan Daerah yang terdekat untuk diselesaikan. 3. Majelis Kehormatan Pusat dapat melimpahkan kewenangan Majelis Kehormatan Pusat untuk melaksanakan kewajiban tersebut kepada Majelis Kehormatan Daerah yang terdekat. 4. Menunggu terbentuknya kepengurusan baru. Pada jawab A. Iya, betul. Jawabannya A. Hanya 1 dan 3. Sebentar Bu, ada dari Mbak Destia, soal nomor 19, bukannya jawabannya A. Oh ya, sebentar. Kita balik ke nomor 19, Ibu Betsy. Iya. 19. Termasuk PPLT. Termasuk larang PPAT di sanksi pemecatan sementara. Pasal 19, pemecatan sementara. Sebelum usul huruf A. Bisa Yang dilihat. ini ya termasuk. Oh, terproses di Kongres. Iya, betul. A. Tadi nggak baca Iya. Betul. Terima kasih kepada Mbak Desti Andara. Ini ya, tersebut diproses di Kongres. Kita balik ke nomor yang tadi sebelumnya. Nomor 40. 40. Majelis Kehormatan Pusat berkewajiban dan berwenang menjalankan kewajiban dalam kewenangan Majelis Kehormatan Daerah dalam penegakan kode etik dalam hal 1. Pada tingkat kepengurusan daerah belum terbentuk Majelis Kehormatan Daerah. 2. Majelis Kehormatan Daerah tidak sanggup memutuskan. 3. Majelis Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan. 4. Belum dibentuk pengurusan daerah. Jawabannya yang benar adalah 40 D ya, teman-teman. jawabannya D. 1, 2, 3, 4. Lanjut, nomor 41. Dalam hal terjadi pengenaan sanksi pemecatan sementara, sanksi pemecatan atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atas pelanggaran yang mutlak harus dikenai sanksi tersebut, maka 1. MKD wajib
memberitahukan hal tersebut kepada Menteri ATR Kepala BPN dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. 2. Majelis Kehormatan Pusat wajib memberitahukan hal tersebut kepada Menteri ATR Kepala BPN dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. 3. Pengurus daerah wajib memberitahukan hal tersebut kepada Menteri dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. 4. Pengurus pusat wajib memberitahukan hal tersebut kepada Menteri dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. Jawaban yang benar adalah Jawabannya 41 C. jawabannya C, hanya 1 dan 2. Lanjut, nomor 42. Pelanggaran kode etik mencakup 1. Pelanggaran terhadap hal-hal yang tersurat dalam kode etik. 2. Pelanggaran terhadap hal-hal yang tersirat di dalam kode etik. 3. Semua jenis perbuatan yang dapat menurunkan keluhuran harkat dan martabat jabatan PPAT. 4. Semua jenis perbuatan untuk menjaga dan memelihara citra dan wibawa PPAT. Jawaban yang benar adalah Ya, betul, Mas Dokter. Waduh. A. Pak A. Dokter Jawaban yang Erik. benar A. Mm-mm. Hanya 1 dan 3. Lanjut. Seorang PPAT marah kepada pejabat BPN karena proses penerbitan sertifikat yang diajukan sangat lambat dan dikenai tambahan biaya yang belum jelas pertanggungjawabannya. Jawabannya adalah Betul, Mas Erik lagi yang jawab C. betul, jawabannya C, termasuk pelanggaran kode etik. Karena PPAT wajib bersikap ramah terhadap setiap pejabat. Nomor 44, agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat, khususnya di bidang pertanahan, seorang PPAT berinisiatif melakukan penyuluhan hukum pertanahan kepada masyarakat, termasuk jawabannya adalah Mbak Desti jawab D, Ya, betul, Mbak Desti. betul. Bukan pelanggaran kode etik karena merupakan salah satu kewajiban PPAT. Nomor 45. Agar klien dapat memahami isi akte dengan baik dan Mbak Fatika Sari, Kak, bukan Kak, 43 bukannya B karena ada pemungutan, balik ke 43. Bagaimana Ibu Betsy? Marah. 43. Dikenai tambahan biaya. Karena pejabat BPN diduga melakukan pungli. Coba dibaca di aturan benar ya. Pejabat. Bentar. Dalam pasal 3 huruf L bahwa PPAT bersikap ramah terhadap setiap pejabat dan mereka yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas jabatannya. Jadi meskipun seperti itu tetap harus bersikap ramah, nggak boleh marah ya. Nah, jawabannya tetap C. Tetap C. Ya,
Sesuai dengan pasal 3 huruf L ya, Bu? Iya, betul. Sesuai dengan pasal 3 huruf L ya. Mbak Lili, maaf izin Bu, nomor 39 jawabannya bukan yang B ya Bu, berdasarkan pasal 9 ayat 10 huruf A dan B. Pasal 39 nomor 39. MKD tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan masalah pelanggaran kode etik, maka rekan-rekan bisa lihat dalam pasal 9 ayat 10 huruf A dan B. Ya, sebentar dicek ya. Nomor 39. Pasal 9. Ayat 10. Pasal 9 ayat 10 huruf A dan B. Manchester. Bagaimana Ibu Betsy? Oh, ada tambahan nomor 2 itu ya. Bentar. Oh iya, betul. Ada tambahan Majelis Kehormatan Daerah terdekat dari kedudukan. Iya, betul. Kita sepakat jawabannya B. Terima kasih kepada Mbak Lili udah mengkoreksi. Nomor 39 Silakan, ini. silakan dicatat teman-teman berdasarkan pasal 9 ayat 10 huruf A dan B. Kita lanjut Pasal soal selanjutnya. 9. Pasal 9 ayat 10. Oke. Oke. Nomor 45, agar klien dapat memahami isi akta dengan baik dan benar, PPAT membuat akta dalam bahasa daerah yang lazim digunakan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari di wilayah tersebut. Itu termasuk Mbak Desti jawab A, Betul, Mas jawabannya A. jawab A. Betul, jawabannya A. Termasuk pelanggaran kode etik karena tidak berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Setiap akta yang dibuat wajib berbahasa Indonesia. Betul. Nomor 46. Dalam rangka membantu memudahkan pembuatan akta dan proses sertifikasi seorang PPAT meminta diwawancarai oleh wartawan untuk dimuat di surat kabar setempat selama beberapa kali pemuatan agar tersosialisasi mengenai kemudahan pembayaran biaya-biaya pembuatan akta dan proses sertifikasi melalui PPAT tersebut, yang besarnya hanya setengah dari yang biasanya dibebankan oleh sejawat PPAT lainnya di wilayah tersebut agar lebih mudah terjangkau oleh masyarakat banyak. 1. Pelanggaran kode etik berkaitan dengan tindakan mengiklankan diri. 2. Pelanggaran kode etik berkaitan dengan penetapan biaya pembuatan akte. 3. Pelanggaran kode etik berkaitan dengan persaingan usaha yang tidak sehat. 4. Bukan pelanggaran kode etik karena memberikan manfaat besar kepada masyarakat banyak. Jawabannya adalah B. Betul, Bu Betsy? Iya, betul. B.
Betul, jawabannya B. Nomor 47. Dalam rangka melayani sebuah bank dengan lebih baik dan lebih dan lebih cepat, seorang PPAT menempatkan pegawainya di kantor bank tersebut untuk membuat akte yang ditandatangani klien di kantor bank itu untuk kemudian diselesaikan dengan ditandatangani oleh PPAT di kantornya sendiri sehingga proses pembuatan akta dapat dilakukan dengan cepat. Satu, tidak melanggar kode etik karena memudahkan klien bank dalam membuat akte. Dua, tidak melanggar kode etik karena persaingan usaha yang tidak sehat. Tiga, tidak melanggar kode etik karena mempercepat pembuatan akte yang dibutuhkan klien bank. Empat, melanggar kode etik. Jawabannya adalah D. Betul? Betul, D. Betul, D. Nomor 48. Seorang PPAT menemukan suatu akte yang dibuat oleh PPAT lain terdapat kesalahan yang serius yang dapat membahayakan klien yang bersangkutan. Satu, PPAT tersebut melaporkan kepada PPAT sejawat yang membuat akta salah tersebut supaya tidak terjadi masalah yang lebih besar. Dua, PPAT tersebut melaporkan kepada MKD atas dugaan pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta yang salah. Tiga, PPAT tersebut menjelaskan kepada klien mengenai hal-hal yang salah dan cara memperbaikinya. Empat, PPAT tersebut tidak perlu mencampuri urusan akta yang dibuat oleh PPAT lainnya. Jawab pada ngejawab A. Betul, Bu? Betul. Betul. Jawabannya A, 1 dan 3. Nomor 49. Seorang PPAT menemukan kesalahan substansial dalam akta yang dibuat oleh PPAT yang lain yang dapat membahayakan PPAT dan kliennya yang membuat akta tersebut. Yang wajib dilakukan PPAT yang menemukan kesalahan itu adalah: satu, memberitahukan kesalahan dalam akta tersebut secara menggurui. Dua, mempersalahkan akta yang dibuat oleh PPAT sejawat tersebut. Tiga, memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang salah tersebut secara menggurui. Empat, memberikan penjelasan mengenai cara memperbaiki kesalahan tersebut. Jawaban yang benar adalah D. Ya, Apakah betul, betul? D. Betul. D. Jawabannya D, rekan-rekan. Oh, kita sudah masuk nomor terakhir. Ada ada berapa macamkah bentuk sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota IPAT yang melanggar kode etik? Teman-teman pada ngejawab B. Ya. Betul. Jawab B. Berarti kita kode etik udah selesai ya, Bu Betsy? Iya, sudah Ada selesai. ini ada ini nggak, Bu Betsy, untuk ngejawab soal-soal seperti ini? Ada tips dan triknya juga nggak? Tips dan triknya menghafal ya. Hafalin pasal-pasalnya, jangan sampai keliru. Jangan lupa. Pokoknya kode etik jangan sampai salah ya, karena ini materi paling mudah. Jadi hafalin hanya 16 pasal. Diingat-ingat tadi eh, ke peraturan menterinya, tanggal IPAT lahir, itu tahun berapa, pokoknya diingat-ingat. Terus yang termasuk kewajiban, larangan, hal yang dikecualikan, itu jangan sampai salah. Kalau bisa materi ini harus bisa benar semua ya. Oke, ada yang lain, Bu Betsy? Penambahan yang lainnya? Oke, jangan lupa di follow-follow ya. Di follow akunnya Notarich, kalau mau ikut batch selanjutnya bisa. Terus ada juga ini ya, draft akta dan parfum. Nah, sebelum closing, mau pantun dulu. Oh, sebentar, Bu Betsy. Ini dari Mbak Oh Destia. iya, Apakah waktu ujian tidak ditanya tentang etika? waktu ujian ditanya juga tentang etika, misal
Jadi pertanyaannya tricky ya. Mungkin mengenai pengertian dari etika, tapi secara tidak langsung. Jadi bukan etika adalah bla bla bla, tapi bukan. Misal kayak, sebentar, seperti apa yang termasuk etika apa aja, nah seperti itu. Bukan pengertiannya, tapi lebih ke contohnya etika itu seperti apa sih gitu. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi? Jika ada pertanyaan lagi rekan-rekan sebelum kita akhiri sesi untuk hari ini. Nah, Belum ini pantun. dari Justisia. Kode etik dalam ujian nanti biasanya termasuk dalam kategori apa, Bu? Sulit, mudah, atau sangat mudah? Kode etik Untuk kebanyakan sangat mudah, jadi usahakan nilainya tinggi ya, karena nilai sangat mudah itu kan 3 koma ya. ya, dari Bapak Erik, izin Bapak atau Ibu, apakah nanti akan dibagikan yang soal-soal tadi di grup? Soal-soal tadi udah dibagikan ya, Bu? Ya, sudah dibagi kok. Udah dibagi ke grup. Ini dari Mbak Dila. Bu, mohon izin bertanya, apakah nanti ujian hanya berupa tes CBT atau ada wawancara? Bisa di-sharing, Tesnya, Bu, waktu ketika ujian? oh iya, tesnya hanya ujian CBT 100 soal ya. 100 soal. Berarti tidak ada wawancara atau seperti yang Nggak ujian ada. CAT dari pihak Kementerian Kemenkuan kemarin ya, Bu? Nggak ada Iya, esai atau apa ya? nggak ada insight juga. Hanya pilihan ganda. Apakah ada lagi teman-teman? Jika tidak ada, Ibu Betsy mau pantun ya, Bu? Oh, ada nih. Nih, Krisna. Bu, maaf nanti Iya, pertanyaan dan nanti. jawabannya sudah ditandai itu bisa dibagikan. Ya, nanti dibagikan ya teman-teman. Oke. Silakan Ibu Betsy untuk penutupnya. Oh iya. Oke. Anak kecil bermain layangan di atas bukit Cakep, penuh dedaunan. cakep. Semoga Terus, ujian penuh keberuntungan, lulus PPAT jadi kebanggaan. amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman semua, rekan-rekan yang udah berpartisipasi dan aktif. Kita lanjut untuk besok ya teman-teman. Materi untuk besok tentang besok itu PJ, KPAT. peraturan jabatan PPAT ya, Bu? Ya, Ya. Oke, sampai jumpa teman-teman di sesi berikutnya. Saya Zaki pamit undur diri dan terima kasih kepada Ibu Betsy atas pemaparan materinya dan rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.